Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Wiwi Alawiyah di channel Ngaji dan Hafalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mad lazim harfi yang kedua, yaitu mad lazim harfi mushaqal, atau ada yang menyebut mad lazim mushaqal harfi atau mad lazim harfi musyba'. Ini sama saja ya teman-teman. Jadi mad lazim harfi kan ada dua ya. Yang pertama mad lazim harfi mukhaffaf dan yang kedua yaitu mad lazim harfi mushaqal. Untuk sebelumnya sudah saya bahas mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, jadi pada kesempatan kali ini yang kedua yaitu mad lazim mushaqal harfi atau mad lazim harfi musyba'. Sebelum dimulai, teman-teman mohon untuk klik like dan subscribe ya, dan aktifkan loncengnya sehingga bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pengertiannya dulu. Secara bahasa, mad artinya panjang, lazim artinya wajib atau harus atau pasti. Kemudian harfi ini artinya huruf karena terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah ya. Kemudian mushaqal artinya berat atau diberatkan. Secara istilah, mad lazim mushaqal harfi yaitu huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang ada pada permulaan surah-surah tertentu dalam Al-Quran yang apabila dieja atau dipecah ini terdiri dari 3 huruf, dan huruf yang kedua atau huruf yang tengah itu adalah huruf mad. Huruf mad itu ada 3 ya teman-teman, yaitu alif, ya, dan waw. Nah, jadi di tengahnya huruf mad, kemudian terjadi proses idgham. Ya, jadi di situ terjadi proses idgham atau berlaku hukum-hukum bacaan tajwid. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dari huruf-huruf muqatta'ah ini, yang pertama yaitu dibaca dengan dieja sesuai dengan nama asli dari huruf tersebut ketika sebelum diberi harokat. Yang kedua, cara membacanya yaitu dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Yang ketiga, terjadi proses idgham atau membacanya dengan cara mengidghamkan. Dan yang keempat, itu berlaku hukum tajwid di dalamnya. Selanjutnya, huruf-huruf muqatta'ah itu ada berapa? Khusus untuk mad lazim harfi mushaqal ini, yaitu hurufnya ada 8, sama dengan huruf mad lazim harfi mukhaffaf ya, yang apabila dirangkai itu ada pada kalimat kam asal naqos.
atau naqusa asalukum. Ya, jadi ada 8 ini. Yang kam asal naqos, yang pertama yaitu kaf, kemudian mim, yang ketiga ain, keempat sin, kelima lam, keenam nun, 7 qaf, dan yang ke-8 yaitu shod. Nah, sekarang kita ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama yaitu alif, lam, mim, ya, seperti ini. Alif, lam, mim. Alif itu cara membacanya tidak dibaca panjang. Lam dibaca panjang 6 harokat. Kemudian lam ini kan kalau dipecahkan hurufnya lam, alif, dan mim. Nah, selanjutnya ada huruf mim. Mim apabila dipecah yaitu terdiri dari mim, ya, dan mim. Jadi tadi lam ke mim ini ada mim sukun bertemu mim. Jadi berlaku hukum bacaan idgham mimi ya teman-teman, mim sukun bertemu mim. Jadi nanti cara membacanya alif itu dibaca pendek, alif biasa. Lamnya itu 6 harokat. Setelah 6 harokat maka ada idgham di situ yaitu 2 harokat. Nah, setelah itu mim ini 6 harokat. Nah, kita praktekkan cara membacanya ya teman-teman. Ini nanti kita lam ya, alif lam, lamnya itu 6. Kemudian idgham miminya yaitu 2 ya. Kemudian mimnya 6 ya teman-teman. Baik, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ya. Jadi setelah lam itu lam ya. Idghamnya itu 2 lam ya. Alif lam mim. Sekali lagi teman-teman. Alif lam mim. Ya. Jadi lamnya ini lam ke mim itu kalau dijumlahkan itu 6 tambah 2 itu menjadi 8 ya. Jadi boleh seperti ini supaya lebih mudah latihannya. Kita ulangi lagi. Alif lam mim. Ya. Alif lam mim. Itu ya teman-teman. Ini kita harus banyak berlatih untuk membaca huruf-huruf muqatta'ah, khususnya yang mad lazim harfi musaqqal ya teman-teman. Karena kalau memang tidak terbiasa itu akan agak susah karena dibaca cukup panjang dan terjadi proses idgham. Ya. Boleh kita sekali lagi ya teman-teman ya. Alif lam mim. Ya. Jadi alif lam mim. Ya, boleh pakai jari supaya pas ya teman-teman. Kalau teman-teman yang udah
pandai mengira-ngira ini juga boleh ya, tanpa ketukan jari seperti ini. Nah, itu tadi lafaz alif lam mim itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 1, kemudian Al-Ankabut ayat 1, Ar-Rum, Luqman, dan As-Sajdah ayat 1. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu ada alif lam mim shad ya. Alif lam mim shad ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 1. Nah, alif ini dibaca pendek ya teman-teman. Lam seperti tadi, kalau dipecahkan lam alif mim. Kemudian mim, ini mim ya mim, ini seperti tadi ya teman-teman. Jadi ada mim sukun bertemu mim, yaitu idgham mimi. Jadi lamnya itu dibaca 6, setelah lam itu ada idgham 2, jadi nanti 8. Nih, kemudian selanjutnya yaitu shad. Shad itu kalau dipecah itu kan shad alif dal. Di situ ada dal sukun. Maka nanti membacanya ada qalqalahnya ya teman-teman. Jadi dipantulkan shad ya. Baik, kita praktekkan ya teman-teman. Alif lam mim shad ya. Dalnya itu dipantulkan, jadi boleh ini ya 7 ini ed ya untuk pantulan qalqalahnya. Jadi alif lam mim shad ya. Ini dalnya. Alif lam mim shad ya. Oh ya, tadi mim ke shad itu kan mim sukun bertemu shad ya. Mim sukun bertemu shad itu dibaca idhar syafawi. Jadi di situ tidak diidghamkan tetapi dibaca jelas ya. Mim ke shad. Makanya cukup mim shad ya. Alif lam mim shad. Itu ya teman-teman, cara membaca dari mad lazim mustaqal harfi. Kemudian contoh yang selanjutnya ini ada pada surah Ar-Ra'd ya ayat 1, yaitu alif lam mim ra. Cara membacanya, lam ini bertemu mim ya seperti tadi. Jadi lamnya itu 6, kemudian ada idgham mimi 2. Mim ini dipecah mim ya mim ya. Mim ya sukun, mim sukun. Kemudian di depannya ro. Jadi ada mim sukun bertemu ro, itu adalah bacaan idhar syafawi. Jadi di sini idhar jelas ya. Setelah mim ro, untuk ro-nya dibaca 2 harokat ya. Jadi alif tidak dibaca panjang, mimnya 6, kemudian idgham mimi 2. Alif tidak dibaca panjang, kemudian lam ya. Lamnya itu 6, kemudian ada idgham mimi 2, mimnya 6, setelah itu ro-nya ini 2. Kita baca ya teman-teman. Alif lam mim ro ya. Alif lam mim ro. Sekali lagi.
Alif lam mim ro. Ya, jadi ro ini kalau dipecahkan ro dan alif ya, ro ini dibaca 2 harokat dan bukan dibaca ro ya, karena ini harokat panjang, ini sama saja ro diikuti alif ya, jadi dibaca 2 harokat itu tadi, berlaku hukum bacaan mad tabi'i. Boleh sekali lagi ya teman-teman. Alif lam mim ro ya. Nah, untuk contoh selanjutnya ini ada pada surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas, yaitu to, sim, mim. To itu dibaca 2 harokat, kemudian sin itu kalau dipecahkan hurufnya sin, ya, dan nun ya, sin. Kemudian depannya mim, yaitu kalau dipecah mim, ya, mim. Jadi tadi sin ke mim itu ada nun sukun bertemu mim. Ini adalah bacaan idgham bihunah ya. Jadi setelah sin 6 nanti ada idghamnya 2 baru mimnya 6 ya. Jadi to dibaca 2 harokat, sin 6 harokat, kemudian ada idgham ditambah idgham 2 harokat, dan mimnya itu 6 harokat. Kita baca ya teman-teman, praktekkan, yaitu cara membacanya. To tadi 2 harokat ya, to, to sim mim, to sim mim. Sekali lagi ya, to sim mim. Jadi seperti itu ya teman-teman cara bacanya. Nanti teman-teman bisa banyak-banyak berlatih, ini harus sering berlatih. Seperti saya pribadi juga sering berlatih, masih sering berlatih. Dulu ketika saya belajar ini itu sering banyak latihan, diulang-ulang supaya terbiasa. Karena ini kalau tidak terbiasa memang cukup susah ya teman-teman. Jadi itu tadi cara pembacaan yang benar ya. Pembacaan yang salah misalnya ya dibaca yang to simim itu to sama, ini bukan dibaca to sama ya teman-teman. Kemudian tadi yang alif lam mim itu juga bukan alama ya. Yang kedua untuk alif lam mim shad itu cara baca yang salah juga bukan dibaca alamaso ya. Kemudian contoh yang ketiga alif lam mim ro ini juga tidak dibaca alamaro. Seperti itu ya teman-teman. Untuk materi kali ini saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Untuk teman-teman ini yang belum terbiasa atau belum mahir membaca ini, jangan patah semangat ya teman-teman. Terus berlatih, latihan. Nanti dengan banyak berlatih akan terbiasa, maka ketika menemukan huruf-huruf muqatta'ah ini, khususnya mad lazim, harfi, musaqqal, ini tidak akan kaget lagi ya, sudah mudah dalam membacanya. Yang sudah mahir pun ini kadang
masih kagok ya. Maksudnya itu apa, panjangnya itu kadang itu. Jadi berlaku hukum bacaan tajwid itu tadi, jangan lupa ya teman-teman, harus tetap dibaca. Berlaku hukum tajwid ini, idghamnya itu ditambah ya. Jadi seperti itu, semoga bisa dipahami dengan mudah. Semoga video ini bermanfaat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.